Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Semoga senantiasa kita bersyukur dan Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, di sini ada keutamaan istighfar. Ada 5 keutamaan istighfar. Apakah keutamaannya itu? Yang pertama, mengamalkan kalimat istighfar dapat membuka pintu rizki. Ya. Jadi mengamalkan kalimat istighfar dapat membuka pintu rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 10-12 yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampun atau istighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ya, jadi membuka pintu rizki dengan istighfar, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, manfaat dari istighfar itu apa? Yaitu menurunkan hujan. Ya. Jadi selain dapat membuka pintu rizki, Allah Subhanahu wa taala juga berjanji akan mengirimkan hujan kepada umatnya yang mengucap istighfar. Sebagai kalimat taubat, dengan hujan Allah Subhanahu wa taala menyuburkan berbagai jenis tanaman dan kebun sebagai makanan. Ya, apalagi ketika hujan lama tidak hujan-hujan, musim kemarau, kita dianjurkan banyak istighfar. Di sisi lain juga salat istisqa, ya, salat meminta hujan. Nah, ketika turun hujan, apakah kita diam? Ya, lebat sekali hujannya. Ya, kita mohon kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya, semoga hujan yang Allah turunkan ini bermanfaat. Ya, bukan mohon maaf malah dicaci, hujan boleh kan itu ya. Tapi tidak, malah bersyukur kepada Allah dan berdoa agar hujannya bermanfaat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah manfaat dari istighfar itu sebagai taubat. Ya. Ya, jadi keutamaan istighfar kepada Allah yang lainnya adalah untuk menggugurkan dosa dalam taubat. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6307 yang artinya, demi Allah, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertaubat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Padahal Rasulullah itu diampuni dosanya oleh Allah, dimaksum, tetapi beliau masih beristighfar kepada Allah minimal sehari 70 kali. Itu kata beliau. Ya. Kemudian manfaat istighfar yang keempat adalah apabila rasa malas, ya, kita dianjurkan juga untuk beristighfar. Ya. Jadi dalam hadis riwayat Muslim nomor 2702, Nabi Muhammad SAW juga bersabda yang artinya, ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Ya. Bisa Pak ya? 100 kali istighfar. Panjenengan sambil ke sawah. Ya, alhamdulillah. Insyaallah bisa di sini. Tidak bisa sampai jalannya. Oh, bisa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oh, kan pas beda foto dari sini. Bisa, oh, dari hati. dari hati. Bisa, dari hati. Bisa. Bisa. Oh, alhamdulillah. Siap kalau kamu panai. Ya, cuma istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sambil naik sepeda, sambil jalan kaki, ya bisa. Kalau jalan kaki insyaallah masih bisa. Nah, Berarti bisa. apalagi panjenengan tidurnya malam ya. Jadi
sangat bisa sambil duduk di kursi, sambil tiduran ya. Jadi zikir kepada Allah nggak harus duduk habis sholat dah. Ya, panjenengan sambil tiduran katakanlah sampai menjamkan mata sampai tertidur ataupun sambil berjalan mau ke sawah tidak apa-apa istighfar ya, kecuali dalam WC ya, beda lagi. Tidak boleh. Ya, jadi ketika hatiku malas aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Ya, kemudian yang kelima yang terakhir adalah istighfar itu manfaatnya dimudahkan urusannya. Ya. Jadi keutamaan istighfar juga dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan jalan keluar dari segala masalah hidup yang terjadi. Ya. Amin. Jadi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalimat istighfar pun bisa menambah rizki seseorang yang tadi kita sampaikan. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Ya, sedih apapun, sedih mungkin banyak utang, sedih ada yang sakit, sedih ditinggalkan keluarga dan lain sebagainya, dianjurkan kita istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Jadi Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Kemudian kelapangan untuk setiap kesempitannya. Dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, tiba-tiba dapat rizki, ya apa itu ya? Mungkin banyak pesanan, banyak pekerjaan, ya, atau tiba-tiba kita gali tanah dapat emas, alhamdulillah. Ya. Jadi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi perlu diketahui rizki itu tidak harus berupa harta, bisa juga berupa kesehatan, anak yang soleh, istri yang nurut, ya, kemudian anak yang juga yang baik, yang nurut, ya, dan diri kita yang rajin ibadah kepada Allah, ya, seperti itu. Kalau ada kelakuan, mohon maaf, istri atau anak kok kelakuannya kurang bagus, kurang enak, kita dianjurkan istighfar. Barangkali ada dosa-dosa kita yang menjadikan mereka geridu, gitu ya, agridu, bertengkar, gitu ya. Bahkan para sahabat itu ada yang mengatakan ketika dia melakukan kesalahan ini dan itu padahal nggak banyak kesalahannya, itu kelihatan dari tingkah laku hewan-hewannya. Ya, kadang di rumah mungkin banyak tikus dan lain sebagainya ketika melakukan kesalahan. Ya. Oleh karena itu ketika terjadi seperti itu, ya kita istighfar pada Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, tidak usah menuduh siapa yang benar, siapa yang salah, kita istighfar mohon ampun kepada Allah. Bagus-bagus mengajak keluarga, ngajak anak, ngajak istri, insyaallah. Ya, ngajak menantu, ngajak cucu, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Insyaallah akan banyak jalan keluar yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita sekalian bisa istiqomah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan nikmata ila arwahika al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat warfa' lahum darajat wa dha'if lahum al hasanat wa kaffir 'anhum as sayyi'at wa adkhilhum al jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.